Kami terus mau ada di hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat dunia terus menuju kepada kehancuran, pada saat banyak hal yang kami tidak mengerti dan tahu, pada saat begitu banyak tantangan yang terus kami hadapi, dan bahkan di tengah-tengah berkat yang melimpah sekalipun, sebagaimana Engkau lakukan ya Tuhan Yesus, pada saat pagi-pagi benar, yang terus Engkau lakukan adalah mencari hadirat Bapa. Kami juga pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami terus mencari hadirat-Mu. Berbicaralah, mengajarlah, kuatkan, merdekakan kami. Bawa kami Tuhan pada kebebasan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau merdekakan kami akan keluar dari ruangan ini berkata kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kami dari sakit penyakit, bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kami dari kekecewaan, bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kami dari kekurangan, dan semua orang di sekitar kami akan bertanya, siapa yang memerdekakan Engkau? Dan kami semua di tempat ini akan menjawab bahwa Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami. Yang percaya mari kita katakan amin. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa kita telah dimerdekakan. Yang terbaik sebagai korban bakaran, sebagai korban ucapan syukur, sebagai korban tanda percaya. Oh haleluya. All the glory for you Lord. Segala kemuliaan, segala sorak-sorai, segala yang terbaik yang telah Engkau berikan, kami terus mau kembalikan kepadamu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami terus mau ada di hadirat-Mu. Yang percaya mari kita katakan amin. Sebelum duduk, bilang satu sama yang lain, kuasa yang membebaskan ada dalam hidupmu. Katakan, kuasa yang membebaskan ada dalam hidupmu. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Haleluya. Sebelum saya akan mulai firman Tuhan, kalau kita lihat apa yang terjadi, tadi saya lihat semuanya merah putih, saya lihat anak-anak semuanya, puji Tuhan, bahwa tanpa terasa 67 tahun Indonesia telah dibebaskan dari penjajahan. Tapi 67 tahun, apa yang terjadi? Kita lihat kenapa kita gereja Tuhan untuk terus diminta untuk berdoa. Karena hutang Indonesia sampai hari ini telah berjumlah 1.300 triliun rupiah. Dan baru akan lunas tahun 2045. Itu Pak Menteri Keuangan yang bilang satu. Terus yang kedua, kita lihat apa yang terjadi. Di tengah bangsa kita, semuanya itu menundukkan 67 tahun sudah merdeka. Economic growth bagus, kita 6,7% dibandingin negara lain. Tapi kita lihat juga apa yang terjadi di sekitar kita. Korupsi semuanya terus terjadi. Nah juga kita lihat apa yang terjadi. Habis Olimpiade, sekarang yang lagi bingung Spanyol. Karena negara itu terus menuju kepada kebangkrutannya. 25% penduduk Spanyol sudah nganggur hari ini. Dan 50%-nya lagi apa? Anak-anak muda yang nganggur. Terus yang terjadi lagi, Yunani hari ini mesti dibantuin 500 miliar euro. Padahal dari Yunani banyak Alkitab ditulis dalam bahasa Greek, bahasa Greka. Dan dari Yunani ada lahir 2 orang terkenal. Bahkan itu yang dianut ajarannya di seluruh dunia. Siapa? Sokrates sama Plato. Dari Sokrates dan Plato lahir yang disebut demokrata atau demokrasi. Semua negara pengen punya negara demokrasi. Untuk supaya apa? Adil dan makmur. Ternyata apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu, pada saat engkau meminta satu sistem di dunia, maka engkau akan menuju kehancuran. Yunani yang pertama kali mengembangkan demokrasi, sekarang negara tersebut mesti di bail out, mesti 500 miliar euro baru nyelamatin negara itu. Dan Indonesia baru ngeluarin $1 miliar melalui IMF. Itu yang terjadi di dunia. Terus kita berangkat ke Amerika. Apa yang terjadi? Amerika 200 tahun sudah established sebagai negara demokrasi. Apa yang terjadi di sana? 30 juta penduduk Amerika hari ini mesti hidup dari stamp, dari kupon, dari bantuan langsung $300. Baru mereka bisa beli roti, baru mereka bisa beli susu. Dan terus kita apa? Bergerak ke India. Nyebrangin apa? Pasifik. Apa yang terjadi di India? Negara demokrasi paling besar di seluruh dunia.
1 billion, 1 miliar penduduknya. Apa yang terjadi? Kalau kita baru turun di airport Mumbai, nggak jauh dari airport, banyak orang tidur di bawah kantong plastik. Dan banyak para suami, kepala rumah tangga, menjual ginjalnya. Untuk supaya apa? Supaya anak perempuan mereka bisa nikah. Karena tradisi di India, keluarga perempuan mesti bayar uang kawin untuk keluarga laki-laki. Dan banyak para suami, banyak para ayah nggak bisa memberi uang kawin untuk keluarga laki-laki tersebut. Dan akhirnya mesti menjual ginjal. Itu yang terjadi di sekeliling kita. Semuanya, dengan setelah umur dunia ini sampai 7.000 tahun, yang terjadi seperti itu. Tapi kita melihat, apa arti kemerdekaan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bisnis kita, bagi kehidupan kita, yang mau katakan amin. Kita buka dari Injil Matius, pasal 16 ayat 19. Apa yang Tuhan katakan pada saat kita dibebaskan, pada saat kita dimerdekakan. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Nanti multimedia tolong bantu saya, keluarkan juga nanti dari New King Version, udah dibuka, tapi kita mau buka dari bahasa Indonesia dulu, Matius 16 ayat yang ke-19. Kita lihat apa yang Tuhan katakan, apa arti kebebasan, apa arti kemerdekaan, dan apa yang kita harus lakukan pada saat kita punya kemerdekaan, pada saat kita mau dibebaskan dari masalah kita, dari kehidupan kita, dari problema kita, dari hal apapun juga yang menekan kita, karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk memerdekakan setiap aspek dalam kehidupan kita. Matius 16 ayat 19, karena kita ada di rumah Tuhan, saya undang saudara-saudari membaca bersama saya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang percaya katakan amin. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid 2012 tahun yang lalu, aku berikan kunci kerajaan surga. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa melepaskan apa yang terikat dalam kehidupan kita. Apakah kita terikat dalam masalah apapun juga yang menekan kita, membuat kita stres, membuat kita tertekan, membuat kita depresi. Tuhan berkata, aku berikan kunci kerajaan surga supaya engkau bisa lepas, supaya engkau tidak terikat, supaya engkau tidak ada lagi dalam perbudakan. Itu yang kata Tuhan katakan. Nah, kalau kita baca tadi dari bahasa Indonesia, Tuhan katakan aku berikan kunci. Tapi sebetulnya, apakah cuma satu kunci tersebut? Tadi dari New King James Version, tolong keluarkan kembali, berapa sih kunci yang Tuhan berikan? Apakah satu kunci tadi? Tuhan berkata, and I will give unto thee the keys of the kingdom. Jadi yang disebut kunci bukan cuma satu, tapi plural di situ. Tapi ada beberapa kunci. Katakan beberapa kunci. Nah, Tuhan Yesus memberikan kepada kita beberapa kunci supaya kita, walaupun kita hidup di muka bumi, bukan berarti tadi saya katakan kita harus anti demokrasi. Tidak, kita memang kenyataannya hidup di muka bumi. Kita tinggal sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan kita ikuti sistem yang ada di Indonesia. Sebagaimana Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Waktu itu yang berkuasa adalah kerajaan Romawi. Tuhan Yesus tunduk kepada pemerintah yang ada. Hal yang sama kepada kita semuanya. Tapi itu kenyataan. Nah, sebagai orang percaya, di atas kenyataan ada kebenaran. Katakan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus dengan kebenarannya memberikan beberapa kunci kepada kita supaya kita tidak terikat, supaya kita tidak tergantung, supaya kita tidak terus terbungkuk-bungkuk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, aku memberikan beberapa kunci. Nah, kita mau belajar apa yang terjadi 2012 tahun yang lalu. Pada saat murid-murid mulai mengikuti Tuhan Yesus, mulai apa yang terjadi di kota kecil Kana. Di dusun kecil tersebut air berubah jadi anggur, kita sudah tahu. Dan Tuhan Yesus terus langsung berjalan ke kota yang lebih besar, Kapernaum. Di kota Kapernaum, Tuhan Yesus terus melakukan mujizat. Ibu mertua Petrus lagi sakit berat, langsung disembuhkan dalam sekejap. Pada saat Tuhan Yesus turun dari Kapernaum ke Danau Galilea, saat itu ada badai dan Tuhan berkata, diam, dan diam badai itu. Pada saat Tuhan Yesus berjalan dan melihat ada orang tidak punya biji mata, tidak bisa melihat, Tuhan hanya mengambil tanah dan diberikan ludah. Saat itu Tuhan berkata,
berkata celik, dan orang tersebut punya bola mata dan bisa melihat. Pada saat itu semua terjadi, dan ada 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Harus makan siang hari itu, dan hari sudah menjelang sore. Enggak mungkin Tuhan Yesus kembali ke kota besar untuk cari makan 5.000 orang. Enggak mungkin turun ke Danau Galilea untuk mancing untuk 5.000 orang saat itu. Tapi Tuhan Yesus tidak bergantung dengan keadaan itu. Bergantung kepada kuasa surga, dan 5.000 orang bisa makan. Karena itu terus terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Murid-murid tadi, yang tadinya 1 orang, 2 orang, belasan, akhirnya menjadi ratusan, bahkan ribuan tadi, mulai punya kesimpulan. Dan kesimpulan tadi diambil oleh ke-12 muridnya. Mereka berkata, kok Tuhan Yesus enggak tergantung sama keadaan di muka bumi? Orang perlu makan, Tuhan Yesus bisa kasih makan. Orang sakit, Tuhan Yesus bisa kasih sembuhan. Pada saat ngelihat ada orang terikat di Gadara, masuk kerasukan setan, Tuhan bisa membebaskan. Pada saat itu, murid-murid tambah dewasa. Katakan tambah dewasa. Nah, mereka mau punya kunci yang disebut kerajaan surga, supaya mereka bisa lepas, supaya mereka bisa bebas, supaya mereka tidak terus terikat. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid untuk mendapatkan beberapa kunci supaya kita terus ada dalam keadaan merdeka, supaya kita terus ada dalam kebebasan dalam kehidupan kita. Kita buka Injil Lukas pasal 11. Ini kunci-kunci yang Tuhan berikan supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar dimerdekakan. Injil Lukas 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kembali lagi saya undang dengan penuh kasih saudara-saudari untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini, karena kita sedang ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Injil Lukas 11 ayat 1 dan 2. Kalau sudah, sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang percaya katakan amin. Nah, ayat berikutnya kita sudah hafal semua. Doa Bapa kami di situ. Nah, kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk berdoa. Arti pada doa adalah kunci. Arti adalah doa adalah cara. Nah, Tuhan Yesus memberikan beberapa cara, beberapa kunci kepada murid-murid, sama kepada kita semua, supaya kita ada dalam keadaan bebas. Supaya kita ada dalam keadaan merdeka terus, supaya kita tidak tergantung dengan apa yang menekan kita setiap hari. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid 2012 tahun yang lalu, kalau engkau mau punya kebebasan dalam hidupmu kata Tuhan, ini aku berikan cara atau kunci tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dan juga kepada bangsa kita Indonesia, harus apa? Supaya kita benar-benar total merdeka dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus tadi di ayat yang kedua berkata apa? Pada saat engkau percaya kepada aku, engkau harus percaya kepada Bapa di surga dalam hati dan pikiranmu. Yang percaya katakan amin. Kita diminta untuk percaya kepada Bapa di surga. Enggak salah punya Bapa jasmani yang baik. Punya Bapa jasmani yang baik yang ada di sekitar kita. Tapi Bapa jasmani kita punya kekurangan, punya kelemahan sebagai manusia. Puji Tuhan kita punya Bapa rohani yang baik. Tapi Bapa rohani yang baik kita, waktunya juga terbatas. Enggak mungkin 365 hari, 7 kali 24 jam. Pak Iwan melayani kita, Pak Budi melayani kita. Enggak mungkin. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan berkata pagi hari ini, pada saat engkau mau mempunyai kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya, engkau harus percaya dalam imanmu, dalam hatimu, bahwa ada Bapa di surga. Apa sih arti Bapa? Dimulai pada saat bangsa Israel mulai punya perjanjian. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Ulangan 7 ayat 9, because of my covenant and my mercy, I will bless you for 1,000 generation. Karena perjanjianku kata Tuhan, dan belas kasihanku kata Tuhan, kepada bangsa ini, kepada Abraham, aku akan memberkati engkau sampai beribu-ribu keturunan. Itu yang disebut Abrahamic covenant, perjanjian kekal Abraham. Nah, saat itu bangsa Israel percaya ada Bapa di surga, dan mereka mulai berdoa dengan perkataan Abba Father. Apa arti Abba dalam bahasa Ibrani? Arti Abba adalah sumber. Katakan sumber.
Artinya kita punya sumber yang gak pernah expired. Kita punya sumber yang tidak terbatas. Sumber itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita sepanjang kita masih ada di muka bumi. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Dimulai dari mana? Pada saat Tuhan berkata kepada Musa 4.000 tahun yang lalu dan digenapi 2012 tahun yang lalu. Pada saat dalam Keluaran 3 Tuhan berkata kepada Musa, I am who I am. Aku adalah aku, kata Tuhan. Huruf besar semua akunya. Itu dari kata Yahweh. Kata Yahweh terdiri dari 4 huruf. Y-H-W-H. Yud, He, Waw, He. Artinya apa? Lihatlah, tangan, terpaku, lihatlah. Pada saat kita percaya kepada Bapa di surga dan kita berteriak, Bapa, tolong saya di dalam nama Yesus. Bapa di surga akan datang kepada kita dan berkata, ini tanganku yang sudah berlubang, menanggung kegagalanmu, menanggung dosamu, menanggung sakit penyakitmu, menanggung kekecewaanmu. Dan tangan yang berlubang ini siap menolong kita karena Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan digenapi. Pada saat Thomas berkata, kalau engkau Yesus, tunjukkan tanganmu yang berlubang. Dan Tuhan berkata, Yud, He, Waw, He, Yahweh, ini tanganku yang sudah berlubang. Kita punya Bapa yang luar biasa. Sebentar lagi Natal, saya ingat Natal tahun lalu. Tahu saya ditelepon sama salah satu pelayanan di Ambon. Pak, bisa gak datang ke Ambon? Untuk pelayanan 2 hari di sana. Terus saya lihat jadwal saya, kebetulan saya nggak ke Israel. Akhirnya saya bilang, iya oke, saya datang ke Ambon. Akhirnya, tapi dengan malu-malu. Salah satu pengerjanya bilang, Pak, tapi saya lagi berdoa untuk apa? Tiket Bapak Jakarta Ambon pergi. Saya bilang kita berdoa kepada Bapak. Saya pulang, saya lihat di rekening saya masih cukup untuk beli tiket Jakarta Ambon dan hotel. Akhirnya saya bilang, saya berangkat ke Ambon, gak usah pikirin tiketnya, gak usah pikirin hotel. Pak, tempat tinggal udah kami tanggung Pak. Oke, akhirnya singkat cerita, saya berangkat melayani ke sana. Dan karena pelayanan di Ambon dari pagi sampai malam terus saya agak capek, hari yang kedua saya pulang ke Jakarta. Doa saya di airport cuma satu, Tuhan, saya pengen tidur Tuhan yang nyenyak dari Ambon sampai Jakarta. Itu doa saya, sederhana. Udah check in, pas mau boarding, semua udah pada masuk. Pas saya udah sampai depan pintu pesawat, ada 2 orang, 1 orang lagi. Hamba Tuhan juga kenal dari Jakarta, toto pintu pesawat ditutup. Saya bilang, kenapa pintu pesawat tinggal kita berdua, kita nggak terlambat. Dan airport di Ambon bukan kayak di Beijing, bukan kayak di LA, yang kalau kita muter-muter terus kita bakalan hilang, terlambat. Enggak, airportnya kecil di sana. Kita nggak terlambat. Tutup pintu pesawat tertutup sendiri. Akhirnya saya jujur udah agak kesel juga, jengkel juga, ini nggak profesional perusahaannya, apa semua. Di depan saya ada anak muda, rapi pakai dasi dari ground staffnya. Saya bilang sama anak muda tadi, Dek, coba hubungin ke dalam. Ini saya nggak terlambat, kita berdua nggak terlambat, semua kok toto pintu pesawat udah ditutup, kita lagi jalan, saya bilang. Akhirnya dia pakai radio terus coba ke dalam, pintu pesawat dibuka lagi. Dan tahu dia nanya, Pak, Bapak duduk di mana? Ini boarding pass saya, diambil, dicoret-coret. Saya nggak gitu perhatiin. Akhirnya saya masuk ke dalam pesawat dan saya coba cari. Dia bilang, Pak, susunan pesawat di bangku pesawat udah agak berantakan karena ada 120 orang mau transit ke Manado. Saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya masuk. Pas ke dalam saya lihat boarding pass saya dan saya lihat yang terbaca, yang tertulis di situ berubah jadi 3F. 3 Foxtrot. Saya cari di mana? Adanya di depan, dari kulit semua, bangkunya lebar, bisa tidur, bisa ngelonjor, pengen tidur, beli ekonomi kelas, dapat business class, karena kita punya Bapa di surga. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Banyak hal yang kita nggak pernah pikirin. Tanya sama ownernya, Intercontinental di sini. Pernah nggak ngebayangin bakalan ada GBI Icon? Nggak pernah. Pernah nggak? 20 tahun, 15 tahun yang lalu, kita pernah bakalan beribadah di tempat? Nggak pernah. Kenapa itu terjadi? Karena ada tangan Bapa di surga yang tangannya sudah berlubang, siap menolong kita, dan kita ada di tempat yang indah ini dan diurapi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid supaya kita punya kebebasan sehingga apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di surga. Tuhan berkata apa? Yang kedua, kalau engkau telah percaya kepada aku sebagai Bapa di surga, dalam hati dan pikiranku, dalam pikiranmu, kata Tuhan, yang kedua adalah apa? Kuduskanlah namaku. Nah, Tuhan lagi minta kita setiap hari, pada saat kita percaya ada Bapa di surga yang mengasihi kita, yang akan memelihara kita, yang akan membebaskan kita, kita diminta untuk menguduskan nama Tuhan.
Apa artinya menguduskan nama Tuhan? Tuhan tadi pujian penyembahan 45 menit. Itu bagian dari pengudusan Tuhan. Tapi sebetulnya lebih daripada itu. Setiap hari yang kita harus jaga dari mulut bibir kita, yang boleh keluar cuman perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Apa arti menguduskan nama Tuhan Yesus? Apa arti menguduskan nama Bapa? Artinya yang keluar dari pikiran, yang keluar dari mulut ini hanya perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita berkata yang tidak sesuai, itu semuanya apa? Berlawanan. Tapi pada saat kita sesuai dengan firman Tuhan, kita menguduskan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena pada saat kita berkata enggak mungkin, mustahil. Pada saat mungkin dokter bilang udah stadium, udah enggak mungkin. Pada saat mungkin kita lihat bisnis kita menuju kepada kehancuran, mungkin rumah tangga kita yang kita harapkan ada anggur yang manis dalam rumah tangga kita, tahu-tahu yang ada kekecewaan, yang ada cuman apa kata-kata yang menyakitkan, yang ada mungkin cuman pengkhianatan. Tapi pada saat firman kita sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Posisi anak dengan Bapak seperti ini. Dek, bantu saya. Karena habis ini saya ntar khotbah lagi. Oke. Ini anak, ini gereja Tuhan. Ini Bapak di surga. Karena pakai jas, saya jadi Bapak di surga ya. Oke. Ini anak. Ini Bapak di surga. Posisi anak kita gereja Tuhan ada seperti ini. Pada saat apa? Pada saat anak ngomongannya yang keluar adalah sesuai firman Tuhan. Bukan apa yang dikatakan dunia. Walaupun kita mungkin kayaknya kenyataannya berlawanan. Tapi anak coba berkata, semua apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang diamini. Akhirnya posisi anak dengan Bapak seperti ini. Dan kerinduan Bapak apa? Pada saat anaknya ada di depan. Dalam Ulangan, Imamat Tuhan berkata apa? Dari wajahku akan menyinari wajahmu. Ada radian, ada kemuliaan Tuhan keluar dari wajah anaknya pada saat anak ada berhadapan seperti ini. Dan Amsal berkata, urapanku baru setiap hari. Apa artinya? Jadi Bapa di surga pengen ngurapin anaknya. Arti urapan adalah berkat. Itu pengen ngeberkati anaknya karena posisinya ada. Tapi pada saat anak mulai perkataannya berlawanan dengan firman Tuhan. Mulai ada kata kutuk, mulai ada sumpah serapah, mulai ada yang tidak mempercayai firman Tuhan. Posisi anak apa? Posisi anak tetap anak, nggak berubah. Tapi posisi anak, tolong kesini dek. Bukan lagi berhadapan dengan Bapa di surga. Anak berhadapan ke ruang yang kosong. Pada saat minta tolong menjerit, tidak ada kuasa yang sanggup menolong. Karena Bapa itu semua ada di tempatnya yang semua sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pada saat, ingat perumpamaan anak yang terhilang, mesti makan makanan babi. Pada saat pulang kembali, mulai mengakui kesalahan. Mengikuti firman Tuhan, tolong kembali. Posisi anak kembali lagi berhadapan. Pada saat di minggu pertama di tempat ini, ada perjamuan kudus, ada Holy Communion, ada tubuh yang terpecah kita makan, ada darah yang tercurah kita minum. Injil Yohanes berkata, pada saat engkau memakan tubuhku dan meminum darahku, kata Tuhan, aku ada di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Bapa dengan anak jadi satu. Pada saat besok hari Senin, anaknya menghadapi masalah apapun juga, tangan kanan Bapa di surga akan membela anaknya. Pada saat ada masalah apapun juga, tangan kiri Bapa di surga akan membela anaknya. Pada saat ada kuasa apapun yang coba menghancurkan, Bapa di surga menggantikan posisi kita berperang melawan setiap kuasa apapun juga. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Makasih. Pada saat perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi jujur, kadang apa? Dunia begitu apa? Sembrono. Take it lightly. Kadang sembarangan. Coba kita lihat, habis kebaktian banyak. Nanti pada ke mall atau ke restoran. Apa yang terjadi pas makan siang? Mungkin satu orang udah habis doa makan untuk nasi gorengnya. Toto sambalnya kebanyakan, tumpah di nasi gorengnya, nuangnya. Maksud saya, apa yang terjadi? Sering tanpa sadar teriakannya apa? Maaf Pak, saya pakai mic. Gila, sambalnya pedes. Renungin pelan-pelan. Apa urusannya sambal pedes sama gila? Besok ntar macet, gila. Sudirman macet, apa urusannya? Ntar nge-tweet atau di BBM-nya, semua gila. Cakep gila banget. Udah kalau cakep ya cakep, gak usah pakai gila. Kita nggak sadar. Bahkan ntar jualan juga ada nasi goreng iblis, nasi goreng gila, soto setan. Coba bayangin. Itu yang terjadi. Saya nggak mau sebutin itu. Ntar apa nih? Saya disu lagi. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi.
Kadang kita apa? Sembrono. Padahal Tuhan tadi berkata, apa yang dilepaskan di bumi, terlepas di surga. Yang mau katakan amin. Tuhan mau kita, walaupun kita nggak sanggup, lebih baik kita diam dulu. Yang mau katakan amin. Karena kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak banyak ngomong. Amin. Colek sebelahnya. Tuhan Yesus nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Tapi yang keluar apa? Kuasa. Katakan amin. Pada saat perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bahkan semua keluarga di tempat ini, GBI Icon. Hari-hari ini pada saat Tuhan berkata kepada keluarga, pada saat suami istri, pada saat anak dengan orang tua. Di situ ada perkataan yang menguduskan, bukan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata discourage. No, itu bukan kehendak Tuhan. Bapa di surga mau kita punya level yang sama, frekuensi yang sama. Karena kita sudah ditebus oleh darah dan tubuh Yesus. Yang mau katakan amin. Nah yang berikutnya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kunci yang ketiga Tuhan berkata apa? Pada saat kau percaya kepada Bapa di surga dan engkau menguduskan firman Tuhan setiap hari perkataanmu sesuai firman Tuhan. Yang ketiga Tuhan berkata apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Perhatikan kata-kata datanglah. Di situ kalimat aktif bukannya pasif. Kita yang disuruh terlibat, kita yang mesti tarik kuasa kerajaan surga terjadi atas rumah tangga kita. Yang mau katakan amin. Terjadi atas kehidupan kita, atas kesehatan kita. Terjadi atas apa? Bisnis kita. Makanya ada Ulangan 28 pada saat kita sampai di kantor kita. Apa yang Tuhan katakan? Diberkatilah ladang ini. Jangan lupa, jangan terus ngomelin, ngatain atasan semua. Tapi kita langsung pas nyampe kantor yang pertama, mindset ini percaya bahwa Tuhan ngeberkati kantor kita. Yang percaya katakan amin. Bisnis kita, usaha kita, profesi kita, pelayanan kita. Bahkan juga rumah tangga kita berkata, Tuhan, Engkau berkati lumbung Tuhan. Engkau berkati adonan Tuhan. Yang wanita berkata, Tuhan, Engkau memberkati rahim. Artinya kesehatan tubuh. Yang pria juga berkata, Tuhan, Engkau memberkati tubuh ini. Itu kita lagi narik kuasa kerajaan. Walaupun kenyataannya belum. Pada saat kita memperkatakan anak-anak kita, engkau akan seperti panah Efraim. Walaupun mungkin kenyataannya anak kita belum seperti itu. Artinya kita lagi narik kuasa Tuhan. Supaya narik terus kuasa Tuhan. Itu disuruh sama Tuhan. Bukan kita suruh diam. Kita disuruh pasif. Disuruh aktif. Katakan aktif. Kita yang suruh narik. Nah yang jadi masalah. Kita sering gagal. Kenapa kegagalan itu timbul? Pada saat pikiran kita punya masa lalu. Punya trauma, kita pernah gagal, kita pernah kecewa, kita pernah jatuh, kita pernah sakit, kita pernah jatuh dalam dosa. Itu yang terus mengingat, nggak mungkin ngapain doa-doa, udahlah nggak usah naik ke upper room, ngapain ke upper room di sana di sekretariat. Itu yang terus pikiran kita. Upper room doa kayaknya apa? Itu hal yang kayaknya susah banget. Enggak. Kalau kita ngerti kuasa kerajaan surga, kunci surga yang namanya di upper room doa yang kita lakukan di sini. Kadang saya datang ke sana. Itu semuanya bukan apa? Bukannya yang khusus itu normal, katakan normal. Doa tuh normal. Cuman kita yang suka nggak normal. Jujur, benar. Kitanya yang nggak normal. Tuh doa tuh sebetulnya apa? Biasa di hadapan Bapa di surga. Coba baca di Kejadian pasal 1. Tadi WL kita bilang, gimana saudara-saudara? Gimana kabarnya? Pasti semua kita ngejawab apa? Haleluya, luar biasa. Pasti jawabannya kayak gitu. Jujur, saya kalau diundang jadi pembicara di seminar asuransi, agen-agen asuransi sama juga. Marah mereka lebih dahsyat. Wah, pada teriaknya, ya kan? Yang ada agen asuransi. Tapi sebetulnya di surga kayak gitu nggak? Pas ditanya, gimana kabarnya? Haleluya, luar biasa. Enggak. Karena doa normal di sana. Bukannya kita mesti diundang, mesti ditweetin, dipasang di Facebook, apa semua. Supaya kita pada datang doa. Itu karena kita nggak normal. Kalau yang normal di surga apa? Bapa sama anak. Adam lagi sore-sore, lagi jalan. Tuhan Yesus turun. Bapa di surga turun. Datengin, Adam lagi ngapain? Adam langsung nanya, sibuk pak? Ngapain? Itu lagi namain tuh onta, tuh jerapah, tuh ular, tuh ayam. Sibuk Adam. Enggak pakai apa? 2 pujian, 3 pujian. WL mesti dikasih tanda, campur bahasa roh. Enggak. Normal, biasa. Karena doa normal, hubungan normal. Dan apa yang terjadi? Pas anak nanya sama Bapa di surga. Ini yang kita mesti nanti jadi jawaban kita kalau ditanya orang semuanya. Kalau papa kabarnya gimana? Adam nanya. Bapa di surga ngejawabnya apa? Ke anaknya. Bukannya apa? Luar biasa, haleluya. Tapi jawabannya eternal. Kekal selama-lamanya. Dasar enggak?
Kita punya Tuhan yang kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena hidup kita nggak cuma berhenti sampai San Diego Hills. Amin. Hidup kita terus kekal selama-lamanya. Jadi besok kalau ditanya, apa kabar? Kekal selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang terjadi pada saat kita punya intimacy. Pada saat terus kita bisa dekat sama Bapa di surga. Nah ini yang kadang menahan kita nggak pernah bisa. Yuk kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Supaya kita bisa narik kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau mungkin kita merasa gagal, kita mungkin merasa nggak layak, mungkin kita nggak merasa bisa semuanya. Memang kita nggak bisa, memang kita nggak layak, memang kita nggak sanggup. Tapi ada satu kuasa yang diberikan supaya kita bisa nerima kuasa tersebut dan kita tidak lagi terikat dengan apa yang terjadi di bumi ini. Bahkan kita bisa narik kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Pada saat kita terima Roh Kudus, ada perjamuan kudus, ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, aku berikan roh yang membangkitkan. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi kasih, kata Tuhan. Bahkan yang terakhir dikatakan ketertiban. Nah kita mau belajar, apa sih arti ketertiban di sini? Tolong dari New King James Version keluarkan, yang punya gadgetnya bisa lihat. Arti daripada ketertiban di sini yang benarnya, Tuhan berkata, for God had not given us the spirit of fear, but a power and of love and of sound mind. Agak jauh beda. Makanya kenapa kadang kita mesti belajar bahasa Ibraninya, kita belajar bahasa Inggrisnya, kita belajar bahasa Grikanya. Bukan firman Tuhan nggak sempurna. Tapi kadang ada yang disebut bad translation. Penterjemahan yang buruk. Karena kosakata kita, perbandaran bahasa Indonesia mungkin nggak lengkap. Kayak seperti Inggris atau Ibrani atau Yunani. Tuhan berkata apa? Sound mind. Bilang sama saya, sound mind. Apa itu sound mind? Suara yang ada di pikiran kita. Bukan ketertiban. Bukan in order. Tapi ada suara di pikiran kita. Pada saat kita percaya kepada Bapa di surga, kita terus menguduskan nama Tuhan, kita mulai tarik kerajaan Tuhan ada dalam keluarga kita. Saat itu nanti sound mind yang langsung bakal apa? Nuntun kita. Besok mungkin Senin meeting terakhir sebelum liburan sama staf kita dikasih sound mind. Ngomongnya seperti ini kepada staf kita. Akhirnya mereka ngerti. Pada saat kita ngomong sama atasan, ngomongnya seperti ini. Nanti mereka bakal ngerti. Dari mana? Roh Kudus yang berbicara ada sound mind. Ide, kreativitas, jalan, terobosan itu terus datang kepada kita. Karena tanpa sound mind yang ada apa? Kebingungan. Lihatin dunia semua lagi bingung. Karena gak punya sound mind di pikiran mereka. Tapi pada saat punya sound mind, langsung ada terobosan, ada ide, ada jalan keluar. Dan itu yang kita perlukan untuk supaya narik kuasa kerajaan surga terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Bukan masa lalu kita, tapi sound mind tadi. Sekarang tanpa sound mind, tanya para businessman, para pengusaha. Economic growth Indonesia memang bagus, tapi lihatin persaingan terus tambah ketat. Anak-anak muda di tempat ini perhatian, kalian gak bakalan bisa tenang tanpa sound mind dari sini. Pak, tapi saya udah kuliah bagus, dalam negeri, luar negeri, puji Tuhan, S1, S2, puji Tuhan. 1.200.000 anak-anak SMA kelas 2, anak-anak muda di tempat ini, di Cina, mau dikirim ke Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa. Untuk apa? Pemerintah siapin 10 tahun ke depan, anak-anak SMA kelas 2, yang belajar kuliah di Amerika, Kanada, Australia tadi, nanti mereka kembali ke Cina. Dan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin Cina supaya Cina bisa bersaing secara global. Kalian akan berkompetisi seperti itu. Terus apa yang terjadi? Anak-anak muda di tempat yang perhatikan. Singapura udah duluan. Maka liatin menteri-menteri Singapura umurnya kebanyakan apa? 40-an. Max. Tapi mereka lulusan Cambridge, mereka lulusan Yale, mereka lulusan Columbia, mereka lulusan Stanford. Singapura bisa bersaing. Posisi kita perlu sound mind. Para orang tua sekarang perlu sound mind. Ngomong sama anak-anak remaja kayak gini. Kalau kita gak punya sound mind, susah bu. Kadang kita ngomong disangkain bawel, cerewet. Tapi kalau kita punya sound mind, ngomong sama anak muda, sayang, kalau ketemu, zaman saya dulu kalau ketemu orang tua kita bilang apa? Permisi,
Badan kita bungkukin. Kalau anak sekarang disuruh kayak gitu. Kalau ketemu om, tante, ii, cecek apa. Bungkukin badannya. Nggak bakal masuk ke kepala mereka. Gue pulang dari kuliah ke gym. Badannya pada tinggi-tinggi, six pack, makanin protein. Udah six packnya keluar suruh bungkuk-bungkuk. Rugi dia nggak mau. Tapi apa? Kalau kita punya sound mind kita bilang, sayang, nanti kalau ketemu om sama tante, ketemu sama orang lebih senior, bilang apa? Shalom om. Oh, ngormatin orang tua, bilangnya shalom. Gampang, daripada six packnya suruh dibungkuk-bungkukin. Itu perlu apa? Sound mind. Sama temen juga gitu. Kadang sama-sama bahasa Indonesia, ya kan? Sama temen. Anak-anak muda. Ngomong sama teman-teman kadang gak ngerti kan teman-teman. Padahal udah sama-sama bahasa Indonesia. Makanya suka ada kan, maksud lo nggak ngerti juga. Perlu apa? Sound mind. Suami istri juga gitu Pak. Kadang udah sama-sama bahasa Indonesia. Ini bukan yang terjadi sama Bapak. Enggak. Bapak keluarga diberkati luar biasa, rumah tangganya juga. Amin Pak. Tapi kadang sama-sama. Padahal udah suami istri udah puluhan tahun nikah. Udah berapa tahun Pak? Beri kemuliaan untuk Tuhan. 31 tahun. Mereka. Tapi kadang suka masih nanya kan, ibu, Pak, apa sih maksudnya? Ibu juga tanya, Ma, apa sih maksudnya? Sering kan kayak gitu. Makanya perlu apa? Sound mind. Kalau perlu sound mind, seorang suami mungkin istrinya pas lagi mau datang hari hanya, atau mungkin lagi stres, atau istri, pep. Kalau suami punya sound mind, langsung tenang. Dia nggak balik lawan pakai apa bahasa roh gitu, umpamanya. Terjadi ribut gitu kan. Tapi tenang semuanya. Sound mind-nya yang ngomong di sini. Aduh, istri saya sekarang udah kayak worship leader. Nah, kalau punya sound mind apa nih para suami? Tinggal tungguin aja, lagunya bakalan habis. Nah, bakal habisnya kapan? Tungguin refnya. Rapnya kayak gimana Pak? Biasanya rapnya kayak gini. Kalau mulai ibu atau istri mulai gini pas dia, kalau diajak ngomong jangan diam aja. Kalau diajak ngomong mata ke TV aja. Nah, itu pasti lagu udah mau habis tuh. Kehilangan kata-kata. Langsung apa Pak? Peluk ibu dan bilang, I love you sayang. Beri kemuliaan dulu untuk para istri tempat ini. Amin. Hari-hari ini kita perlu sound mind yang datang dari Roh Kudus. Kalau enggak kita jujur, hari ini butek. Kita enggak tahu apa yang kita mesti lakukan. Tapi kalau kita punya sound mind, kita tarik terus kuasa Tuhan. Kok saya jadi terus ngalir untuk keluarga. Siapa yang datang suami istri? Wah banyak juga nih. Ayo. Para suami yang gak ulang tahun, tau-tau dapat parcel lebaran dari istri. Tolong angkat tangan. Gak ada. Pelit juga para istri. Nah para istri dah saya tanya. Yang pada lagi gak ulang tahun, gak lagi pernikahan, anniversary, tau-tau dapat parcel lebaran dari suami. Tolong angkat tangan. Wah sama juga. Ini ada parcel lebaran dari surga. Para suami istri saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Khusus suami istri, jombloan, jomblowati, sabar aja. Ya, tolong keluarin Kidung Agung multimedia. Ayo para suaminya dicari, istrinya dicari, mesti gandengan sebelahan. Ini khusus untuk keluarga. Kita mau tarik kuasa kerajaan surga terjadi. Tolong Kidung Agung pasal 1 ayat 15 multimedia tolong keluarin. Ayo, khusus suami istri. Khusus suami istri yang belum diberkati sama Pak Budi di tempat ini, tunggu sabar. Kirim SMS juga jangan. Ini khusus untuk suami istri. Oke, amin, amin. Kidung Agung pasal 1 ayat 15. Para suami mau kasih kado untuk istri dan istri mau kasih kado untuk suami. Kita mau tarik kuasa kerajaan surga terjadi dalam hidup kita. Ini kado yang datang dari Tuhan. Jangan liatin saya udah keren pakai jas. Tolong liatin suami, tolong liatin istri. Ayo, kalau ngeliatin pakai biji matanya, jangan liatin keningnya. Yes. Oke, ayo udah. Nah sekarang para suami, nah kayak Pak ini nih, tangannya kayak gini. Ini baru nih. Haleluya. Ayo para suami, tangannya rangkul istrimu. Yuk kita sama-sama. Tadi Kidung Agung, tolong. Kidung Agung, baca bersama saya para suami. Engkau telah melihat istrimu. Kita tarik kuasa kerajaan surga terjadi dalam rumah tangga kita. Para suami bacakan bersama saya. 1, 2, 3. Lihatlah, cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ada amin para istri? Ada amin para istri? Sun dulu istrinya Pak. Halal kok dalam nama Yesus. Istrinya disun dulu.
Jemaat beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang istri kasih kado untuk suami. Ayat 16, tolong keluarin. Ikutin saya para istri, gak usah malu, ini khusus untuk suamimu. 1, 2, 3. Lihatlah. Ada amin para suami? Nah sekarang istri sun suaminya. Jemaat beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Taruh dalam hati yang paling dalam. Gak usah colek suaminya, kok lu udah nikah 30 tahun gak pernah ngebacain firman Tuhan. Yang pendeta bilang jangan. Itu yang Tuhan, lihatin. Bapa di surga baik gak? Kita bangun tidur pagi hari ini. Belum sikat gigi, belum nyisir. Yang Bapa di surga katakan, makanya urapanku baru setiap hari. Tuhan berkata kepada anak laki-lakinya, engkau tampan. Kepada anak-anak perempuannya, engkau cantik-cantik. Luar biasa gak? Dan dibilang mata kita, Bapa di surga punya iman yang luar biasa. Mata kita, Bapa di surga berkata apa? Indah seperti merpati. Itu iman Bapa kita. Lagi narik kuasa kerajaan surga terjadi. Jujur mata kita indah gak? Enggak. Kadang mata kita sering apa? Burung gagak. Pas doa gak dijawab udah marah-marah sama Tuhan. Itu yang sering terjadi. Tapi kita punya sound mind. Roh Kudus yang membebaskan kita. Roh Kudus yang memerdekakan kita. Ini rencana Tuhan. Ada hubungan yang baik. Hal yang sama anak kepada orang tua kepada anak. Itu yang disebut family. Itu yang disebut unity. Itu yang disebut generational blessing. Berkat keturunan. Abraham memberkati Ishak. Ishak memberkati Yakub. Terus seperti ini. Yakub mengenal Tuhannya dari Ishak. Ishak mengenal Tuhannya dari Abraham. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang para imam, para worshiper. Makasih. Yes, Lord. Sambil waktu, kita agak terlambat beberapa menit. Tapi saya minta izin kepada Pak Gembala. Saya tergerak untuk berdoa. Kita bersama-sama. Mungkin banyak kita yang mau berlibur, banyak beraktivitas yang lain. Tapi kita mau tundukkan kepala kita, biarkan musik terus menyembah Tuhan, berkata haleluya 12 kali. Nanti saksofon juga bantu naikkan haleluya 12 kali di hadapan Tuhan. Kalau engkau datang dengan suami, engkau datang dengan istri, engkau gandeng. Kalau engkau datang sekeluarga, sebagaimana Yosua katakan, seisi rumah tanggaku, aku akan melayani Tuhan. Gandeng suamimu, gandeng istrimu di hadapan Tuhan. Dan gandeng anak-anakmu. Yes Lord. Kita mau minta sound mind. Kita mau minta pikiran yang datang dari Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh dibebaskan dari kehidupan kita. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kepahitan. Bahkan di tengah berkat sekalipun juga, kita terus bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kunci kerajaan surga ada dalam kehidupan kita. Engkau berdoa secara pribadi, minta di hadapan Tuhan. Bergandengan tangan, jangan lepaskan. Kalau engkau datang dengan papa, dengan mama, gandeng mamamu, gandeng anakmu, gandeng kakak. Terus di hadapan Tuhan. Yes, bantu saya. Yes, haleluya 12 kali. Jangan ikuti dulu. Kita mau minta hadirat Tuhan yang memulihkan kita, yang menyembahkan kita, membuka ide yang baru ada dalam kehidupan kita. Yes, Lord.